hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, akan dimulai ibadah pagi perdana di tempat ini. Gereja 1 jam saja. Tanggal 19 Januari 2025, yaitu pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Dan tidak ada antar jemput. Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita akan memulai ibadah pagi. Jadi ibadah kita menjadi 2 kali, pagi dan sore. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dari hasil pengamatan yang saya amati, ada beberapa jiwa sebenarnya yang ingin mencari gereja pagi di GEJA, tetapi setelah mereka cari informasi tidak ada ibadah pagi, akhirnya mereka cari gereja lain dan mereka beribadah di tempat lain. Dan ada juga orang yang ketemu dengan saya, dia bilang, "Pak, GEJA ada ibadah pagi enggak, Pak?" "Kenapa?" "Saya pingin ibadah pagi." Bilang, "Nanti kami rencana akan buka ibadah pagi." Gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan alasan yang ketiga, kita ini tinggal di kota. Kita ini tidak tinggal di desa, tidak tinggal di pedalaman. Kota itu adalah tempat berkumpulnya orang, berpindahnya orang dari desa ke kota. Kalau kita tidak mengambil kesempatan, maka kita akan kehilangan. Jadi untuk itu, saudara-saudara, kita sebagai gereja di kota ini, kita menyediakan wadah untuk siapa? Untuk jiwa-jiwa yang haus, yang ingin mencari ibadah pagi. Terus nanti hari Minggu, tanggal 19, siapa yang datang? Jangan pikirkan siapa yang datang, tapi pikirkanlah tentang Tuhan. Amin. Saya berpikir, Tuhan sudah kasih tempat. Kenapa kita tidak memaksimalkan waktu kita? Tenaga, kita tidak kekurangan tenaga, luar biasa sumber daya manusia di gereja ini. Itu sebabnya kita buat 1 jam saja. Kenapa 1 jam? Supaya ada wadah untuk menyambut setiap jiwa. Nanti ke depan, mungkin bukan GEJS, tapi GDJS, gereja 2 jam saja. Nanti minggu depan ada yang datang apa enggak? Yang penting Tuhan datang. Saya berpikir anggap saja kita doa pagi, kita datang menyembah Tuhan di sini. Kalau nggak ada orang, udah kita nikmati Tuhan. Yang pertama, tujuan kita bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Janji Tuhan, kalau engkau meninggikan Tuhan dari bumi, maka Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Itu alasan kenapa kita harus memulai ibadah pagi. Terus saya sendiri berpikir begini, Pak, bagaimana kalau nanti jemaat ini datangnya pagi semua dan sore hanya sedikit? Kalau saya sih berharap begini, sore tetap datang. Saya sih tidak menyarankan dulu untuk Bapak Ibu Saudara yang datang pagi. Saya juga berharap Bapak Ibu datang pagi, asal Bapak Ibu datang sore hari. Kenapa? Bukan untuk selamanya, tapi untuk di awal-awal. Karena saya percaya ibadah pagi ke depan mungkin bisa lebih dahsyat daripada ibadah sore. Tidak menutup kemungkinan akan hal itu. Jadi saya hanya mengajak saudara kerjasama kita. Tadi firman Tuhan bilang bijak. Amin. Kita perlu bijak. Kita perlu bijak. Saya tidak melarang saudara datang pagi, tapi dukunglah ibadah pagi,
tanpa mengorbankan ibadah sore. Amin, saudara, itu kerinduan saya. Nah, tapi kalau misalnya sore, Bapak Ibu Saudara nggak bisa datang karena ada kesibukan yang penting, jadi saya hanya ada waktu pagi, silakan datang pagi. Bapak Ibu yang biasa dijemput, tidak ada jemputan untuk pagi, datang kepada Yesus. Amin, tidak ada jemputan. Tapi sore ada jemputan bagi yang membutuhkan jemputan. Pasti Tuhan memberkati. Kemudian sekolah minggu juga Bapak Ibu Saudara. Biasanya sekolah minggu kita adakan setiap jam 3 sore, maka kita akan pindahkan ke pagi menjadi jam 9. Jadi ibadah raya setengah 8 sampai setengah 9, dan 9 sekolah minggu, 1 jam selesai, jam 10 pulang. Amin. Jadi tidak 2 kali kerja, sekali garap semua selesai, dan itu sangat menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, supaya diingat minggu mendatang sekolah minggu jam 9 pagi. Jadwal pelayanan sudah ada di Mbak Louis, nanti ditempel di sana saudara. Siapa yang melayani pagi, siapa yang melayani sore, sudah ada di sana. Saya bersyukur saudara, di gereja kita ini ada anak-anak muda yang potensi yang luar biasa. Saya senang dengan anak-anak muda kita. Kemarin saya di sini, saya yang melayani anak-anak muda, saya sudah sampaikan kepada mereka bahwa minggu depan kita akan ada ibadah. Siapa yang kita andalkan untuk melayani? Ya, kalian anak-anak muda. Saya senang mereka setia dan puji Tuhan. Dengan modal yang ada ini kita akan mulai, dan saya percaya Tuhan akan pakai mereka luar biasa. Puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Janganmu datanglah kehendakmu dan di sini seperti ini, di sini seperti ini, sekali lagi di sini. Seperti Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari angkat kedua tangan saudara. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin.